kita harus mulai berani menunjukkan identitas. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Baju yang kamu pakai biasanya made in mana? Made in. Negeri ini negeri kaya, Kak. Ya kan? Kita tahu kita punya segalanya, kita punya gunung, kita punya laut, kita punya tambang-tambang emas. Kita bandingkan dengan Arab Saudi, jauh. Kita punya minyak itu dari atas dan bawah. Minyak kelapa sawit punya, kita punya minyak tanah juga. Arab Saudi cuma punya minyak tanah, kenapa bisa kaya kali gitu? Kenapa Indonesia belum bisa maju? Apa sih arti kemerdekaan buat Sofwan? 1, 2, 4. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Gebiar, gebiar, pelangi jingga. Hai guys, balik lagi sama gue Ocha di podcast RKV TV. Nah, seperti yang kalian lihat, hari ini gue lagi pakai properti yang berbau merah putih dan kostum yang gue pakai batik Indonesia. Tentunya kalian udah tahu kan, podcast kali ini berisi atau akan membicarakan tentang Indonesia. Sekali ini nih, semangat gue lagi menggebu-gebu banget. Kenapa sih? Kok bisa menggebu-gebu? Ya tentunya hari ini atau sekarang itu sudah mendekati kemerdekaan Indonesia, yang mana nanti tanggal 17 Agustus kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Jadi, fakta sejarah membuktikan, asik. Jadi, fakta sejarah bilang bahwa Indonesia itu adalah negara yang majemuk. Nah, seharusnya kita sebagai warga Indonesia bangga jadi Indonesia atau menjadi bagian dari Indonesia. Nah, di podcast kali ini tentunya gue nggak sendirian. Gue akan berbincang-bincang santai dengan tamu asik guest star yang sangat luar biasa. Yang mana gue kasih clue ya. Pertama dia cowok, of course dia ganteng. Yang kedua, dia punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Ini asli bener banget karena gue pengamat dia gitu kan sih. Terus yang ketiga, dia inspiratif banget. Jadi dibanding lama-lama ya kan, kalian ada yang penasaran siapa sih bintang tamunya? Let's present Sofwan. Halo Kak Ocha. Ya, jadi dia adalah Sofwan. Oke, Sofwan selamat datang di podcast RKV TV. Ya, makasih. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya kan. Sebutin nama lengkap kamu, asal dan usia kamu. Oke, bismillah. Ya Allah, gemeter. Ya pertama, nama aku Muhammad Anis Sofwan. Biasa dipanggil teman-teman aku manggilnya Anis sih, cuman Sofwan itu panggilan sayang dari orang tua. Terus asal aku dari Medan, aku orang Medan asli, usia aku 16 tahun. Oke, jadi kamu lebih nyaman dipanggil siapa? Sofwan? Bebas sih. Oh, bebas, suka-suka hati aku Iya, ya? suka. Mau manggil siapa aja suka itu. Oke, jadi biasa kalau di RKV kita kenal dia tuh namanya Sofwan. Sofwan ini dari Medan ya? Oke. Sebelumnya nih, kalau di RKV kan pertanyaan yang wajib adalah bagaimana perasaanmu, ya kan? Oke, gue kali ini mau tanya nih, gimana sih sebenarnya perasaan Sofwan diundang jadi guest star di podcast RKV TV? Aduh, sebenarnya ini dingin kali tangan aku. Aduh. Deg-degan, apalagi yang nanya Kak Ocha kan. Biasa tuh aku kenal Kak Ocha itu, dia tuh cuman ngomong di depan merepet-merepet. Cuman itu ya aku tahu, dari kali ini aku diwawancarai Kak Ocha. Aduh. Bahaya. Wow, sangat menakutkan ya. Iya. Nah, Oke, jadi perasaan Sofwan deg-degan ya diundang di podcast. Deg-degan banget. Banget. Oke, sebenarnya bukan Sofwan aja sih ya. Iya, Ini gue juga sama-sama deg-degan. Aduh. Oke. Mungkin. Lanjut. Oke, sebelumnya gimana kabar Sofwan hari ini? Alhamdulillah hari ini semangat luar biasa. Semangat kemerdekaan, merdeka. Kelas merdeka. Mantap. Oke. Ya kan Sofwan, kalau gue sering lihat kan di postingan Sofwan tuh
kayak misalnya di Instagram atau di WA gitu ya, Sofwan ini mengikuti banget berita tentang Indonesia. Iya. Nah, jadi karena kita udah pakai properti merah putih kan, tentunya kita ngomongin tentang Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Sofwan itu tertarik mengikuti perkembangan Indonesia? Karena kan menurut gue ya, teman-teman gue pribadi tuh nggak ada yang mikir tentang Indonesia gitu. Maksudnya jiwa nasionalismenya itu masih sedikit gitu. Nah, apa yang membuat Sofwan tertarik mengikuti semua perkembangan tentang Indonesia? Karena jujur ya, aku ini pengagum berat negeri ini. Kita lahir di sini, kita makan dari hasil negeri ini. Kenapa kita tidak ingin berbakti kepada negeri ini? Wadaw. Gitu aja. Mantap. Negeri ini negeri kaya, Kak. Ya kan? Kita tahu kita punya segalanya, kita punya gunung, kita punya laut, kita punya tambang-tambang emas. Kita bandingkan dengan Arab Saudi, jauh. Kita punya minyak itu dari atas dan bawah. Minyak kelapa sawit punya, kita punya minyak tanah juga. Arab Saudi cuma punya minyak tanah, kenapa bisa kaya kali gitu? Kenapa Indonesia belum bisa maju? Itu sih. Kayaknya emang nyampein dari dalam hati banget ya. Iya. Sampai kerasa banget, sampai ngos-ngosan ya. Capek kali kayaknya habis jawab pertanyaannya. Oke, berarti semua itu kegelisahan Sofwan ya terhadap Indonesia gitu. Nah, sekarang kan Indonesia udah dibilang udah merdeka kan pas 17 Agustus 1945. Nah, kalau boleh tahu, Sofwan tahu nggak sekarang di tahun 2021 Indonesia merdeka di tahun ke tahun berapa? Yang ke-76 tahun. Masa nggak inget sama bangsa sendiri sih? Waduh, mantap nih. Ini harus patut banget kita contoh ya. Oke, jadi menurut Sofwan nih kan tentang Indonesia merdeka. Jadi topik kita tentang Indonesia dan kemerdekaan. Apa sih arti kemerdekaan buat Sofwan sendiri? Kemerdekaan menurut saya adalah ketika kita bebas berekspresi. Tidak ada larangan-larangan untuk kita berekspresi. Gitu. Kemerdekaan itu, Kak, adalah sebuah kebebasan. Jadi di mana seluruh rakyat Indonesia ini bisa bebas berekspresi, bisa bebas melakukan apa-apa yang menurutnya baik, bisa bebas tanpa ada yang menakut-nakuti, Kak. Kalau kita dulu kan waktu dijajah, kita nggak bebas kita tidak bebas menjual hasil alam kita tidak bebas menjadi orang kaya, kita tidak bebas untuk meraih pendidikan yang layak aja, kita tidak bebas dulu. Betul. Tapi sekarang ya kita udah merdeka, apa alasan buat kita tidak bebas menerima itu semua? Benar. Oke, mantap. Itu dalam banget nggak sih arti kemerdekaan menurut Sofwan? Nah, terus kan sekarang kan kalau kemerdekaan gini atau mendekati 17 Agustus itu kan biasanya banyak event-event ya, atau perlombaan gitu. Nah, tentunya di umur Sofwan dari udah 16 tahun kan, tentunya kan udah berapa kali kan ngelewatin 17 Agustus. Nah, apa sih momen yang paling Sofwan rinduin ketika perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus itu? Momen yang paling aku rinduin, biasanya itu kalau aku di Medan ya, setiap 17 Agustus itu ada pawai TNI gitu. Jadi TNI itu keluarin alat-alat tempur mereka gitu. Ya, ada tank, ada panser. Anggota-anggota TNI berbaris bawa senjata gitu kan. Dan biasanya itu aku nonton sama nenek kakek aku. Nenek kakek aku tuh bawa aku nonton itu. Dan itu aku seneng banget rasanya digituin. Itu yang paling aku rinduin. Tapi sekarang nenek aku udah nggak ada, kakek aku udah nggak ada, ya udah. Semoga kakek dan nenek. Oke, jadi kan biasanya ada lomba nih kan, Sofwan. Kalau gue nih favorit gue tuh lomba masukin air paling banyak. Itu gue suka. Paling suka banget sama lomba nontonin orang lomba panjat pinang. Iya betul. Nah, kalau lo pribadi lomba, lo wajibnya ikut lomba apa? Aku wajibnya ikut pernah. Aku pernah ikut lomba. Apa? Yang nanti kita muter-muter gitu, muter-muter terus lari. Siapa yang paling cepat sampai ujung dia menang. Oh, yang dia tuh kayak bisa diputar musik gitu. Terus dia muter-muter. Terus jalan. Musiknya berarti lari kan? Oh, yang kayak gitu ya. Jatuh-jatuh kita. Terus itu lu menang nggak? Pernah.
Mantap, tapi nggak pusing ya lomba kayak gitu? Oh pusing kan, sampai jatuh. Tapi lo pernah nggak sih, sekarang kan biasanya kan 17 Agustus tuh dia ada lomba yang orang tuh masuk ke karung, terus jongkok, terus pakai helm. Ya, tahu. Pernah juga, aku pernah. Terus gimana sih rasanya jongkok gitu ya? Karena biasanya yang ikut lomba kayak gitu cowok. Iya. Kan gue cewek, itu biasa lomba makan kerupuk kayak gitu-gitu. Rasanya asik sih buat orang ketawa itu asik karena itu lucu banget Kak. Iya, bener-bener. Aku ngerasain. Sebenarnya bukan hadiah yang dikejar ya, Iya. lucu-lucunya itu Iya, ya. betul. Sebenarnya lo bangga nggak sih jadi anak Indonesia? Wah, bangga banget Kak. Bangga banget. Wah. Aku dilahirkan di negeri yang sangat kaya ini. Waduh, mantap. Oke deh, ya tentunya gue juga bangga lah. Jadi negara masyarakat atau anak Indonesia gitu ya. Yang seperti lo bilang tadi kan di awal, Indonesia tuh kaya raya banget nggak sih dari segala hal gitu. SDA dari ya sumber daya alamnya tuh sangat kaya kali ya kan, nggak tahu bilang lagi. Kalau orang Medan gitu kan nggak tahu bilang lagi. Dan capek kali kita hitung kaya kali ya bang, nggak bisa dihitung lagi. Cuman entah kemana larinya. Oke, sebenarnya gue mau tanya ini salah satu parameter Sofwan cinta nggak sih sama Indonesia? Jadi gue akan mengajukan beberapa pertanyaan. Oke. Wow. Dia bakal gue tanya sama Sofwan. Oke. Pertanyaan pertama. Baju yang kamu pakai biasanya made in mana? Made in. Made in apa? Ini bajunya made in apa nih? Brand lokal nih. Oh, brand lokal brand ya? Ya. Oke. Yang kedua, biasanya Sofwan jeng bertegang gitu kan. Oh, pertanyaan kedua, biasanya Sofwan kalau nonton film, biasanya nonton film apa? Film Indonesia, ini aku berani jawab. Contohnya apa? Mematikan. Sabar dulu lah, Kak. Oh, oke. Oke. Next. Pertanyaan ketiga. Makin jauh, makin berat. HP kamu merek apa? HP aku merek Oppo. Oppo. Oke. Oppo, Jawa. Oppo. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih pendapat Sofwan pribadi terkait kondisi anak muda Indonesia saat ini? Kalau dibilang sangat disayangkan, karena mereka, saya lihat ya, kurang peduli dengan negara mereka sendiri, yang dimana mereka besar makan hasil tanah negeri ini. Mereka tidak peduli dengan itu. Yang mereka pikirkan hanya kesenangan mereka, tapi tidak memikirkan masa depan mereka dan negeri mereka ini. Banyak yang sudah terlena dengan budaya-budaya asing, yang sudah tidak peduli lagi mau ada apa sih. Nanti orang-orang yang membela kepentingannya, apaan sih gitu. Orang-orang demo dibilang apaan sih, padahal kan mereka membela kepentingan maslahat umat sebenarnya kan. Udah kayak orasi demo. Jadi kan Sofwan ini kan udah ikutlah bergabung sama kita nih, maksudnya bergabung di RTV lah ya kan. Udah pokoknya udah ikut pelatihan di RTV. Menurut Sofwan nih ya, apa sih yang membedakan antara peserta RTV, kan pemuda juga, antara peserta RTV, anak muda di RTV sama anak muda di luar sana? Beda banget. Apa coba boleh jelasin? Ya di RTV kita dilatih untuk mencintai Al-Quran. Karena sekarang itu pemuda-pemuda udah banyak yang lupa dengan Al-Quran. Terus kita diajari ilmu hidup juga di sini. Tidak hanya kita diajari Al-Quran. Karena banyak kan perspektif orang itu menganggap hafiz Quran ya udah guru gitu kan. Tapi ini RTV ini ingin mengubah perspektif orang itu. Hafiz Quran orang kaya, hafiz Quran pemimpin masa depan gitu. Jadi aku lihat RTV ini luar biasa. Satu lagi ya, cinta NKRI. Ya betul banget. Jadi ada salah tagline RTV kan, unik, kreatif, cinta negeri. Asik. Tapi emang bener sih menurut gue, yang membuat perbedaan
pemuda Indonesia sama pemuda RTV. Nah, jadi kita pemuda RTV bukan pemuda Indonesia ya? Enggak, maksudnya dalam artian mereka yang bergabung di RTV. Maksudnya ya yang seperti gue bilang di awal gitu, bahwasanya Indonesia, nah teman-teman gue pribadi gitu, teman-teman dekat gue itu udah hilang rasa nasionalisme. Tapi di RTV itu kan dibangun banget rasa cinta kita terhadap negeri. Betul. Ya kan? Maksudnya kayak sekarang nih kan mau mendekati hari kemerdekaan, kita heboh kan, pakai atribut ini, pakai tuibon. Iya, maksudnya kita tinggal di Indonesia, kita lahir di Indonesia, makan dari sumber daya Indonesia, tapi kita nggak mengakui. Mana terima kasih kita ke Indonesia? Mana terima kasih lo sama Indonesia? Jadi kan Sofwan sama gue kan, kita sama-sama generasi muda, yang mana kita tuh ya penerus bangsa ini lah ibaratkan gitu. Sebenarnya menurut lo pribadi, apa sih peran yang seharusnya kita lakukan buat Indonesia ini? Ya pertama kita harus belajar agar kita bisa menjadi sumber daya manusia yang bermanfaat buat bangsa ini. Terus karena kita muda kan, kita belum bisa mengatur negara ya kan. Iya benar banget. Kita ya setidaknya kita bangga dengan budaya kita lah dulu. Karena apa? Karena orang-orang luar itu dia bangga dengan budaya dia, sehingga negara-negara lain pun merasakan kebanggaan dia, merasakan energi dia bangga pada budaya dia, dan pada akhirnya mengikuti. Oh iya benar. Saya rasa kalau kita lakukan itu seperti negara-negara lain, mungkin kita bisa menjadi kiblat model dunia, Kak. Harapan dari Sofwan ini sangat luar biasa. Oke. Ada satu statement ya dari Sofwan yang gue tangkap yang sangat-sangat menarik, bahwasanya kita harus bangga. Iya. Jadi bangsa Indonesia gitu, warga Indonesia lah ya. Tapi emang bener banget sih bahwasanya sekarang kita lihat ya, anak muda tuh lebih senang mereka tuh berkiblat atau gaya lifestyle-nya tuh ke barat, ya nggak sih? Iya benar kali. Ya. Mengikuti gaya-gaya Amerika, artis Amerika. Iya bener. Korea apalagi. Iya apalagi. Bener. Harusnya kan emang kita bangga ya kan, secara kita kaya. Coba dong, menurut lu ya, apa sih yang kekayaan Indonesia yang patut dibanggakan terlebih dari hal budaya? Ya, kita Indonesia punya kain yang kualitasnya ya bisa diakui dunia sebenarnya kan. Kalau kita bangga, ya mungkin orang-orang Amerika akan pakai kain kita, dia jalan-jalan model ke mall pakai kain. Tapi masalahnya kita sekarang pakai kain aja masih malu, Kak. Iya, benar. Tapi kita pakai celana yang robek-robek itu nggak malu masalahnya sekarang. Banyak bahasa juga, beribu bahasa ada di Indonesia. Kalau kita pakai, misalnya Indonesia punya sapaan sendiri sebenarnya, bukan halo gitu kan? Tabe gitu. Itu sapaan Indonesia. Iya, masya. Kalau kita pakai kan keren juga, nanti orang barat ya kan, nggak pakai hai, pakai tabe gitu. Mantap, keren banget. Ya jadi emang bener sih, maksudnya kita tuh kaya dalam segala hal ya, budaya apalagi kita tuh terdiri dari berbagai suku. Lo sama gue aja beda sukunya kan. Lo Medan, orang Awak gitu. Maksudnya kalau gue Sunda gitu kan. Jadi, kakak Sunda? Sunda. Gue Sunda. Ya, maksudnya kayak kita tuh beragam banget, dan yang udah mulai hilang tuh ya, itu tuh kayak kita tuh kan saling sapanya. Padahal kan Indonesia ini terkenal ya, maksudnya dia tuh ramah gitu, tapi ya dalam keseharian kita kayak udah semakin hari tuh semakin memudar nggak sih? Jadi kayak sekarang tuh kalau ketemu tuh ya udah lewat-lewatan aja gitu. Kadang malah kita kalau kita tegur gitu kan, orang ya Pak, apaan sih? Iya bener banget. So akrab banget sih gitu. Padahal kan kalau ciri khas Indonesia, budaya Indonesia kan kita kalau misi Pak gitu. Terus apalagi? Tapi kalau aku temuin di Sunda ya, itu masih ada Kak, di Jawa Barat khususnya. Asal kita lewat itu Punten masih ada. Tapi kalau di Medan itu udah nggak ada. Udah jarang kita temui, bukan jarang. Kalau di Sunda masih banyak aku temui. Terus juga lu pernah dengar nggak sih berita yang kalau nggak salah ada salah satu wanita, ini putri raja siapa gitu ya. Jadi beliau itu nyebrang terus bilang apa gitu, terus dibilangnya tuh norak. Parah banget gak sih? Yang kan? Di Jakarta. Iya. Bilang terima kasih. Kampungan dibilang. Iya, bener banget. Iya. Itu menurut lo, pandangan lo apa sih terhadap orang-orang yang bilang kampungan itu? Ya itu udah parah sih. Oke guys, untuk menutup podcast kali ini, mari sama-sama kita dengerin nih
closing statement dari Sofwan terkait pesan dari Sofwan pribadi untuk anak muda Indonesia. Oke, aku mau nyampein kepada teman-teman semua bahwasanya kita harus mulai berani, mulai menggaungkan identitas kita, mulai mengurangi mengkonsumsi identitas mereka. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Enggak, nanti ini langsung aja 17 Agustus tahun enggak. Oke teman-teman, kita mau nyanyi, enggak ada gitu. Enggak gitu, langsung aja kali ya. Oke guys, terakhir banget nih kan, kita akan mempersembahkan penampilan sangat menakjubkan dan sangat wow. Dari kita berdua. Dari Kak Ocha. Enggak, sebenarnya dari kita berdua. Oke. Kita berdua? Iya, kita berdua lah, jelas. Kan tadi gue udah nyanyi di awal nih. Aku kan udah nyanyi juga. 2, 3. 17 Agustus. Nyanyi apa nih? Enggak gitu dulu. Oh iya, kau tanya ya. Oke, berdua ya jadinya ya. Iya, berdua. Jadi nyanyi apa kita? Karena tentang kemerdekaan di 17 Agustus. Oh iya, pas banget. Oke ya. Boleh. Ya, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Oke, itu dia ya Sofwan. Gue terima kasih banget lo udah bersedia jadi. Sama-sama juga udah diundang ya di podcast yang luar biasa. Ya gue terima kasih banget nih ya lo udah mau diundang jadi guest star di podcast RKV TV. Don't forget to like, comment, and subscribe. One, two, 4.